Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam ini. Allah yang menghendaki kita hidup, Allah pula yang menghendaki kita akan kembali. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya di muka bumi ini. Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang nampak oleh kita, dari mulai yang terkecil sampai terbesar. Allah pula yang menciptakan makhluk yang kita tak mampu untuk melihatnya, dan itu pasti ada dan kita rasakan bersama-sama. Adalah nikmat Allah yang agung atas kita semuanya, karena Allah juga yang menghendaki saat ini kita bergabung bersama sholat Jumat di masjid yang barokah ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita semuanya adalah kesyukuran atas kita semuanya. Pintar-pintar kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara sekaligus saya menasihati diri saya dan kita sekalian, mari kita sekuat tenaga untuk terus-menerus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Karena ini adalah esensi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya kita memperoleh peluang untuk memperoleh gelar orang yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah kasih gelar sama kita. Allah beri peluang sama kita. Mulia di hadapan Allah. Apabila kita terus meningkatkan ketakwaan kita, berproses terus, dan akhirnya ada output bagi kita semuanya, yaitu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beruntung. Senantiasa kita, keluarga kita diberikan anugerah iman Islam, sehat, barokah kehidupannya, sukses, soleh-solehah semuanya putra putri kita, dan juga kita dihindarkan dari segala macam penyakit, termasuk penyakit wabah corona yang saat ini masih terjadi, dan semoga pula wabah corona ini segera oleh Allah dicabut dan dihilangkan di muka bumi ini, wabil khusus di negara kita yang kita cintai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Semua kita itu berkeinginan untuk meraih kebaikan. Begitu pula sesungguhnya kita selaku para pekerja, buruh, karyawan, ASN, TNI, Polri, segala macam jenis profesinya, itu
arah dan orientasinya itu berbuat kebaikan. Kebaikan itu memang fitrah manusia. Bahkan Allah kasih itu kesempatan buat kita untuk terus berbuat kebaikan. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik itu pilihan Allah. Orang yang selalu bercara pandang baik, berpikir baik, bersikap baik, berperilaku baik, itu karena rahmat Allah. Maka orang-orang yang baik ini, orang yang baik-baik ini, sesungguhnya dalam surat Al-Isra Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka apabila kita berbuat baik, berarti itu sesungguhnya berbaik untuk dirinya sendiri. Namun sebaliknya apabila kita berburuk, sesungguhnya atau berarti itu berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kebaikan yang diiringi dengan terwujudnya manfaat, itulah amal soleh. Nyuwun sewu, tidak semua kebaikan itu berupa amal soleh. Maka kalau kehidupan kita ingin peroleh lebih baik, maka beramal solehlah. Mengapa? Karena beramal soleh itu sudah di dalamnya juga terkandung berbuat baik. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah perilaku, ya, cara pandang, perilaku, perbuatan yang berkehendak untuk memperoleh ridho Allah. Ada intervensi yang kita komunikasikan dengan diri kita. Ada pengaruh yang kita berikan atas apa yang kita kerjakan, itu semuanya berorientasi pada meraih ridha Allah. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa laki-laki, perempuan, wa huwa mu'minun, dan dalam keadaan beriman, itu berbuat baik. Barang siapa laki-laki, perempuan beramal soleh dalam keadaan beriman, maka pasti ku jamin kehidupannya akan saya beri lebih baik. Falanuhyiyannahu, itu lam taukid, artinya pasti, tidak ada insyaallah, pasti. Maka pasti aku beri kehidupan lebih baik. Falanuhyiyannahu, itu ada lam taukid, ada nun taukid, double itu. Maka sesungguhnya itu menjadi pasti. Maka pasti akan aku beri jaminan kehidupan lebih baik. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang lebih baik itu apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pertama, Allah beri itu. Kalau dirinya dalam keadaan mengalami segala macam problematika kehidupan, apa problem keluarga, problem kantor, problem persaudaraan, pertemanan, utang piutang, sosial politik, jaminan Allah kasih itu solusinya. Dan buat Allah itu mudah Allah beri.
Dan kita harus yakin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan masalah pada kita kecuali itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, karena kita mukmin, karena kita beriman, makanya percaya kita. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih itu rezeki tidak sangka. Di antara kita sudah banyak mengalami hal ini. Dan yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Lalu kita diberi di karakter sama Allah. Karakter apa? Karakter tawakal. Karakter tawakal. Udah saya pasrahkan. Sudah saya ikhtiari semuanya ini. Saya pasrahkan sama Allah. Maka Allah kasih kecukupan atasnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itu, apa yang harus kita upayakan? Untuk meraih ini, apa yang harus kita upayakan? Setidak-tidaknya upaya yang pertama yaitu, mari kita tata hati kita. Pertama itu hati kita. Kita tata hati kita. Kita bersihkan hati kita. Kita bagusi hati kita. Kita awasi hati kita. Kita bicara sama hati kita ini. Hati kita ini kita tata, kita bersihkan, kita bagusi, kita awasi. Semua itu sudah bergantung sama Allah belum? Pastikan hati kita Allahus Samad. Hati kita selalu bergantung dengan Allah. Yang kedua, upayakan terus kita tunaikan sholat 5 waktu beserta dengan sunnah yang melekatnya. Jika tidak, maka usahakan kita berjamaah, baik di rumah, di kantor, syukur bisa di masjid. Yang ketiga, kita upayakan perbanyak istighfar. Kalau Rasulullah 75, satu riwayat yang lain 100 itu minimal, maka kita upayakan murokab, basahi lisan kita dengan istighfar. Dan yang kedua, sholawat plus sedekah jariyah. Upayakan bahagiakan orang tua. Jika orang tua sudah, upayakan dahulukan orang tua. Jariyahnya untuk orang tua dulu, sebelum yang lain. Jika orang tua sudah tiada, maka sedekah jariyahnya niatkan untuk orang tuanya. Selanjutnya, yang keempat, dalam profesi apapun kita raih prestasi terbaik, tapi selalu diiringi dengan niat. Semua disandarkan karena Allah. Upayakan totalitas untuk meraih prestasi itu. Prestasi itu apa? Prestasi itu hasil usaha. Prestasi itu bukan tentang piagam trofi. Bukan. Prestasi itu tentang hasil output dari usaha kita. Takwa kita, outputnya itu amal soleh. Orang disebut bertakwa karena dia beramal soleh. Itulah prestasinya. Maka Allah kasih itu kemuliaan atasnya. Allah lipat gandakan kemuliaannya, derajatnya, manakala dia iman disertai dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita karena iman dan ilmu kita. Insya Allah jika upaya ini setidak-tidaknya salah satu atau semuanya dilakukan, tahun 2023 kita akan memperoleh jaminan kehidupan yang lebih baik. Kalau ingin cepat, ya kita istiqomah, merempeng. Dan yang paling akhir yaitu senantiasalah mengikuti majelis zikir, majelis taklim. Itu saya kira mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini sebagai pengingat, alarm, reminder kepada kita sekalian. Semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah, keluarga kita, istri, anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah dalam takdir Allah yang
penuh dengan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal Qur'anil 'azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.